Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Nafira Masafitri with NPM 234120113 from Accounting Class 23A. And today I would like to present a topic entitled Understanding the History and Development of Accounting. Accounting is often called the language of business because it helps organizations record, measure, and communicate financial information. Understanding how accounting has evolved over time allows us to appreciate its important role in the supporting business activities and economic growth. In this presentation, I will explain the history of accounting, its development from ancient times to the digital era, and is significant in the modern world. For the first, kita akan membahas sejarah dan perkembangan akuntansi. Sejarah awal akuntansi akuntansi merupakan salah satu ilmu tertua yang digunakan manusia dalam kegiatan ekonomi. Sejarah akuntansi dapat ditelusuri hingga ribuan tahun lalu ketika peradaban kuno seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan Romawi mulai melakukan pencatatan transaksi ekonomi. Pada masa itu, masyarakat menggunakan simbol-simbol dan tablet tanah liat untuk mencatat hasil pertanian, perdagangan, pajak, serta kepemilikan barang. Meskipun masih sangat sederhana, sistem pencatatan ini menjadi dasar bagi perkembangan akuntansi modern. Tujuan utama pencatatan tersebut adalah untuk membantu masyarakat mengawasi aset, utang, dan juga aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Selanjutnya kita akan membahas lahirnya sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Perkembangan paling penting dalam sejarah akuntansi terjadi pada masa Renaissance di Italia pada tahun 1494. Seorang matematikawan dan biarawan Italia bernama Luca Pacioli menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, and Proportions et Proportionalita. Dalam buku tersebut, Luca menjelaskan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang menjadi salah satu dasar akuntansi modern hingga saat ini. Sistem ini menyatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dalam dua sisi, yaitu debit dan juga kredit. Sebagai contoh, ketika perusahaan membeli peralatan dengan uang tunai, maka akun peralatan akan bertambah sementara akun kas akan berkurang. Dengan sistem ini, keseimbangan laporan keuangan dapat terjaga dan kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, Luca dikenal sebagai Bapak Akuntan Modern. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan akuntansi pada masa revolusi industri. Pada abad ke-18 dan juga ke-19, revolusi industri membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, yaitu munculnya pabrik-pabrik besar, perusahaan manufaktur, dan juga perdagangan internasional menyebabkan kebutuhan akan informasi keuangan yang lebih kompleks. Nah, pada periode ini, akuntansi tidak hanya digunakan untuk mencatat transaksi, tetapi juga sebagai alat untuk mengelola dan juga mengendalikan perusahaan. Beberapa perkembangan penting yang muncul pada masa ini antara lain akuntansi biaya atau cost accounting untuk menghitung biaya produksi, penyusunan anggaran atau budgeting untuk perencanaan perusahaan, penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis, dan juga audit untuk memeriksa keakuratan laporan keuangan. Nah, perkembangan ini menjadikan akuntansi sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan standar akuntansi modern. Nah, memasuki abad ke-20, aktivitas bisnis semakin berkembang dan melibatkan banyak negara. Kondisi ini mendorong munculnya kebutuhan akan standar akuntansi yang seragam agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan secara internasional.
sebagai organisasi profesi dan juga lembaga pengatur, kemudian menyusun standar akuntansi yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan. Beberapa perkembangan penting meliputi yang pertama, pembentukan organisasi profesi akuntan. Yang kedua, pengembangan Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Yang ketiga, penerapan International Financial Reporting Standard atau IFRS, dan juga peningkatan regulasi untuk melindungi investor dan juga pemangku kepentingan. Dengan adanya standar akuntansi, laporan keuangan menjadi lebih transparan, andal, dan juga dapat dipercaya. Selanjutnya kita akan membahas akuntansi di era digital. Nah, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam praktik akuntansi. Jika dahulu pencatatan dilakukan secara manual menggunakan buku besar, saat ini sebagian perusahaan menggunakan perangkat lunak akuntansi dan sistem digital. Nah, beberapa teknologi yang digunakan dalam akuntansi modern antara lain software akuntansi, cloud accounting, artificial intelligence atau AI, data analytics, dan sistem enterprise research planning atau ERP. Nah, pemanfaatan teknologi memberikan berbagai keuntungan seperti mempercepat proses pencatatan, mengurangi kesalahan, meningkatkan keamanan data, dan juga menyediakan laporan keuangan secara real time. Oleh karena itu, akuntan masa kini tidak hanya dituntut menguasai akuntansi, tetapi juga mengetahui teknologi, memahami analisis data. In conclusion, accounting has influenced significant from simple recording keeping practice in ancient civilizations to advanced digital system used worldwide today. Its development reflects the changing needs of business and society through history. Thanks for attention and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.